Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Hari ini kembali kita dipertemukan untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan terutama iman kita sehat. Kita tetap berharap kepada Tuhan dimanapun kita berada dalam keadaan seperti apapun. Kita akan membaca pada pagi ini satu ayat yang sudah nampak di dalam layar handphone kita. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih pagi ini kami kembali dipertemukan dalam kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh menyimak apa yang menjadi bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Sehingga ketika kami selesai merenungkan ini, kami boleh bersukacita, kami boleh bergembira karena kebenaran, karena firman Tuhan yang kami boleh pahami. Tuhan, kami sadar betul kami sangat terbatas, sebab itu Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus akan memberikan pemahaman kepada kami sehingga kami mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah baca ayatnya tadi. Hari ini kita akan membahas satu pokok yang sangat penting bagi kita, yaitu tidak berbuat dosa lagi. Ada satu pertanyaan, mungkinkah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak berbuat dosa lagi? Sebelum kita menjawab lebih jauh, mungkin kita juga punya data-data, punya pengalaman sendiri, kita bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, mungkinkah? Ya. Tapi kembali lagi kepada firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi yang pertama, kembali kepada ayat ini, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ayat ini tidak mengatakan setiap orang yang beragama Kristen, tetapi setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Satu catatan bagi kita, setiap orang yang lahir dari Allah. Nah, sebabnya apa? Kata firman Tuhan ini, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, di dalam orang itu. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi diulang dua kali ini dengan perkataan setiap orang yang lahir dari Allah, kemudian di akhir karena ia lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Mungkin saudara-saudara di dalam hati atau kita berpikir apa iya gitu ya. Nah, saudara-saudara, biarlah firman ini sebelum kita menelisik hidup kita pribadi, mari kita mengamini dulu firman Tuhan ini. Kita meyakini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita akan meneruskan dengan ayat selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan lahir dari Allah? Lahir dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Percaya Yesus itu yang diurapi. Percaya Yesus itu juru selamat. Percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dikatakan di sini lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus, Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Itu penting bagian itu. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah.
Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah uh, Mesias yang diurapi, dia lahir dari Allah. Nah, satu pertanyaan bagi kita, sudahkah Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini mendengar itu lahir dari Allah? Kembali lagi kalau ditanya lahir dari Allah itu maksudnya apa? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Nah, selanjutnya memang tidak akan kita bahas terlalu mendalam bagian B-nya ini, tetapi saya ingin beritahu setiap orang yang mengasihi dia, mengasihi Yesus, yang melahirkan, mengasihi Allah, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Jadi artinya ketika kita menyadari kasih Allah kepada kita yang melahirkan kita ini, sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan, orang yang percaya, dikatakan mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Jadi saudara-saudara, kita yakin akan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu tentang kasih Allah, tentang kasih kita kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan bukan karena kita diancam, takut masuk neraka, takut dihukum, tetapi kita mengerti bahwa Allah mengasihi kita, sehingga dia sudah bersedia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menanggung dosa-dosa kita. Sekali lagi, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Berikutnya saudara-saudara, kita akan melihat sekarang 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Sekarang tadi yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sekarang 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Dan orang ini bisa saja orang Kristen. Ya, artinya dia sudah beragama Kristen, sudah ke gereja, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia, tidak mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Ya. Sekali lagi, tadi yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi karena benih ilahi tetap ada di dalam dia, karena dia lahir dari Allah. Nah, sekarang yang berikutnya, setiap orang yang tetap berada di dalam dia, di dalam Yesus, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Jadi saudara, banyak orang yang pergi ke gereja, beribadat di gedung gereja, tetapi dia tidak mengenal siapa Yesus. Dia mungkin hanya melakukan satu kebiasaan, mungkin juga karena dia diajak orang lain. Tidak ada motivasi lain kecuali dia datang saja begitu. Makanya di dalam kehidupannya itu ketika dikatakan ini orang itu tetap berbuat dosa karena dia tidak mengenal dan tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi kembali lagi yang kita baris bawahi, kita lihat di garis bawahi adalah setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Kita teruskan ayat berikutnya, ayat 8 dan 9. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi kalau nanya siapa yang menggoda iblis? Kalau manusia digoda oleh iblis jatuh. Manusia yang pertama Adam dan Hawa. Tapi kalau iblis itu gak ada yang menggodanya. Dikatakan sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Atas kehendaknya sendiri. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi kenapa Yesus Kristus datang ke dunia ini? Untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ya. Kembali lagi kita fokus kepada tidak berbuat dosa lagi. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, kembali lagi diulangi.
Tadi yang lahir dari Allah, yang percaya secara sungguh-sungguh di dalam kehidupannya bahwa Yesus adalah Kristus. Itu orang yang lahir dari Allah. Tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Saudara perhatikan sebabnya. Jangan tergesa-gesa dulu, saya harus begini. Kalau saya tidak berdosa, supaya tidak berdosa, saya harus begitu, saya harus begini. Nanti dulu saudara, sabar dulu kita lihat di sini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kata firman Tuhan bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu adalah benih ilahi, benihnya Allah, benihnya Tuhan kita tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Diulangi lagi, orang yang lahir dari Allah dan karena ia lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, mari kita berpikir bukan bertanya mungkin atau tidak mungkin. Mari sebagaimana kita mengamini ayat-ayat yang menguatkan kita, ayat-ayat yang hari ini kita baca ini, saya percaya menguatkan saudara. Ketika saudara jatuh, saudara jangan berpikir, wah saya tidak mungkin tidak berbuat dosa. Saudara sedang menyangkal firman Tuhan yang kita baca. Kata firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ketika saudara berkata, tidak mungkin, berarti saudara sedang menyangkal apa yang dikatakan oleh firman Allah. Saudara menerima fakta. Ya. Memang kita menghadapi fakta, tetapi menghadapinya bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan kita, tetapi kita menghadapi dengan dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sekarang kita akan kembali memperdalam satu hal. Yaitu tetap berada di dalam dia. Tetap berada di dalam dia, yang lahir dari dia tidak berbuat dosa lagi. Kita lihat lagi apa yang dimaksud dengan tetap berada di dalam dia. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Yaitu ketika kita percaya itu sekali lagi Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, mengaruniakan rohnya ke dalam kehidupan kita. Kita dimeteraikan dan firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita sampai selama-lamanya. Bukan tinggal waktu kita rajin ke gereja, tinggal waktu kita suka baca Alkitab, tetapi Roh Kudus, kata firman Tuhan di bagian lain, dia tinggal selama-lamanya di dalam hidup kita. Dia bukan ngekos, dia bukan kontrak, dia bukan tinggal sementara, tetapi dia tinggal di dalam hidup kita. Makanya kita juga suka disebut dengan bait Allah atau bait Roh Kudus, karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Diulangi dari yang atas, demikian kita ketahui, bukan kita rasa ya. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan dia atau Allah di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. 1 Yohanes 4 ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan ia di dalam Allah. Saudara perhatikan kata mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah Kristus? Apakah saudara juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Maka Allah tetap berada di dalam dia, di dalam orang yang percaya itu, dan Allah dan dia ada di dalam Allah dan orang itu ada di dalam Allah. Jadi bagaimana orang itu tidak berbuat dosa, tidak berbuat dosa lagi karena dia lahir dari Allah. Yang kedua, karena dia tetap tinggal di dalam dia atau di dalam Yesus.
Berkaitan dengan apa? Dengan keyakinan kita, dengan pengenalan kita akan Tuhan, dengan keyakinan kita atas dasar firman Tuhan. Sebagai akhirnya, saudara, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Kami percaya seturut firman-Mu. Di dalam kelemahan dan ketidakmampuan kami melihat apa yang menjadi kebenaran yang diberikan pada pagi hari ini, yaitu bahwa orang yang lahir dari Allah, orang yang tetap tinggal di dalam Allah dan Allah tetap tinggal di dalam dia, maka orang itu tidak berbuat dosa lagi. Kami tahu fakta-fakta Tuhan, kami punya pengalaman ketika kami berbuat dosa, berbuat salah berulang-ulang. Tapi pada saat ini Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, biarlah mulai hari ini kami meyakini satu kebenaran yang akan mengubahkan seluruh hidup kami, yaitu bahwa orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Orang yang tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam Allah tidak berbuat dosa lagi. Amin. Berkati setiap kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.